Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nimas Ayu Rengganis. Kali ini saya akan membahas tentang metode belajar kooperatif. Terus ada pengelolaan kelas, dan yang terakhir itu ada psikologi belajar dan pembelajaran. Simak ya. Metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning ini merupakan suatu strategi pembelajaran di mana para siswa ini dikumpulkan dalam suatu kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kecil ini, siswa ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang aktif dalam berdiskusi, sehingga siswa yang kurang aktif ini bisa mempelajari atau berdiskusi secara langsung kepada siswa yang memiliki kelebihan kemampuan. Maka dengan begitu para siswa akan saling belajar untuk berdiskusi satu sama lain. Seperti itu. Adapun metode-metode dari metode pembelajaran kooperatif ini, yang pertama ada STAD, Student Teams Achievement Division. Nah, STAD ini merupakan salah satu metode yang menitik beratkan atau mengutamakan saling diskusi, sehingga terjadinya hubungan timbal balik antar di dalam kelompok tersebut. Jadi tuh di kelompok itu mereka, si para anggota kelompok ini, dia tuh saling mengutarakan pendapat mereka masing-masing terhadap materi yang diberikan oleh guru. Nah, pendapat ini kemudian tuh didiskusiin nih, pendapat mana yang mungkin bisa dibilang paling cocok sama materinya. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan berarti terjadinya komunikasi antar anggota kelompok tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk saling mengenal nih antar si siswa. Jadi tuh di dalam kelas ini, kalau dibentuk kelompok seperti itu, jadi siswanya ini saling mengenal satu sama lain tanpa membeda-bedakan seperti ras, suku, atau yang lainnya. Yang kedua itu ada metode TGT atau Team Game Tournament. Nah, Team Game Tournament ini adalah yaitu metode yang dimana peran utamanya atau ciri khasnya itu dengan permainan. Kalau sebelumnya STAD itu dengan diskusi, kalau TGT ini dengan game atau permainan. Jadi para siswa ini semuanya tuh dilibatkan dan semua kemampuannya itu dikerahkan, entah itu permainan mengasah otak atau secara fisik. Jadi tuh semua siswa yang memiliki entah itu kelebihan dalam jasmaninya atau kelebihan dalam akademiknya, mereka ini semua dikumpulkan sehingga memainkan suatu game demi memperebutkan poin. Jadi tuh dapat mengasah si kemampuan siswanya, entah itu dari kreativitas atau entah itu mengasah kemampuan cara berpikirnya, seperti itu. Yang ketiga itu ada metode jigsaw. Nah, di metode jigsaw ini tuh, jadi si siswa ini tuh bakal dibagi dalam satu kelompok kecil, terus mereka tuh bakal bagi-bagi materinya. Abis itu kalau udah bagi-bagi materinya, mereka itu bakalan ngajarin satu sama lain. Jadi di kelompok kecil itu sebelumnya mereka udah belajar sama satu orang ahli di dalam satu kelompok yang besar tuh. Nah, abis itu kalau misalkan mereka udah selesai mempelajari itu dari si ahli tadi, si anak yang pintar ini, mereka tuh bakal kembali lagi ke kelompoknya masing-masing dan memberikan atau memberitahu kali ya, mentransfer ilmu yang dia dapat di kelompok besar itu tadi kepada anggota kelompok kecilnya. Jadi seperti itu. Nah, di metode jigsaw ini tuh manfaatnya itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Kayak jadi melatih si siswa untuk terhadap rasa tanggung jawabnya gitu. Dia bisa nggak nih diberikan tanggung jawab untuk mempelajari suatu materi di kelompok ahli dari si tutor gitu. Terus juga memberikan kemampuan untuk mengasah dia dalam memahami materi tersebut. Nah, yang kedua ini ada pengelolaan kelas. Apa sih pengelolaan kelas itu? Jadi menurut Sudarsana 2017,
pengelolaan kelas itu adalah suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, dalam mengendalikan atau menciptakan suasana kelas yang optimal, suasana atau kondisi kelas yang optimal, sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi secara aman dan nyaman. Jadi si guru ini bisa mengendalikan atau menciptakan suasana kelas yang tidak bosan, atau bisa mengendalikan keadaan kelas meskipun dalam gangguan-gangguan yang mengakibatkan proses belajar ini tidak atau terganggu gitu. Jadi seperti itu. Nah, dalam pengelolaan kelas ini terbagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor internal, yang namanya internal kan itu pasti dari dalam ya. Jadi faktor internal di sini itu mengacu pada dari dalam diri si siswanya. Kayak misalkan kondisi emosinya, pikirannya, atau perilaku siswa yang jika tidak stabil itu akan mempengaruhi suasana belajar. Kayak misalkan emosi seorang siswa ini sedang tidak baik-baik saja, kayak dia sedang kesepian, makanya ketika proses pembelajaran itu bukannya memperhatikan guru, dia justru malah bercanda dengan teman kelasnya yang lain, sehingga dari bercanda itu membuat suasana kelas tuh yang tadinya kondusif malah jadi ricuh. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kedua ini ada faktor eksternal. Nah, yang namanya eksternal itu pasti kan dari luar ya. Kalau yang tadi internal itu dari dalam, eksternal pasti dari luar. Contohnya itu kayak misalnya tuh kayak suasana lingkungan. Nah, kenapa suasana lingkungan ini masuk ke dalam eksternal? Karena kalau misalkan suasana lingkungannya itu tidak kondusif, kayak terlalu ramai atau terlalu berisik gitu ya, itu proses pembelajarannya itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus siswa-siswanya juga menjadi tidak fokus, tidak memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi. Terus ada juga jumlah siswa yang terlalu banyak. Jadi kalau misalkan di dalam kelas ini jumlah siswanya terlalu banyak, itu kan pasti membuat para siswanya itu kayak gampang berisik, gampang gaduh gitu. Jadi kalau misalkan siswanya terlalu banyak juga tidak bagus, tidak membuat suasana menjadi kondusif, jadi susah untuk diatur gitu. Jadi seperti itu. Di sini ada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Jadi prinsip-prinsip pengelolaan kelas ini ada 6. Yang pertama itu hangat dan antusias. Hangat dan antusias itu sangat dibutuhkan dalam kelas, karena kalau misalkan suasananya hangat terus penuh antusias, jadi kan proses belajar mengajarnya kan lebih optimal gitu, lebih seru gitu. Terus yang kedua itu ada tantangan. Tantangan ini tuh gunanya untuk memberikan rangsangan kepada si siswa supaya dia ini tuh mau atau berani untuk berpendapat. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu ada penggunaan alat atau media. Jadi kan di zaman yang ilmu teknologinya sudah canggih seperti sekarang ini, udah pasti tuh penggunaan tambahan alat media ini tuh sangat-sangat memberikan seperti daya tarik tersendiri supaya si siswa ini mau menyimak atau memahami materi yang diberikan oleh guru. Terus ada keluasan. Jadi keluasan guru juga sangat-sangat berpengaruh dalam pengelolaan kelas. Jadi kalau misalkan gurunya terlalu terlalu diem-dieman atau terlalu kaku, jadi kan membuat suasana kelas itu menjadi kayak tidak antusias, menjadi tegang. Jadi seperti itu. Terus ada penekanan pada hal-hal positif, kayak misalkan ada anak yang berani untuk menjawab nih meskipun jawabannya salah, itu jangan dijudge, jangan kamu salah, jangan ini. Nah, jangan seperti itu, tapi diberikan seperti seperti apresiasi kalau dia sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu yang terakhir itu ada penekanan disiplin diri. Jadi kita sebagai guru itu harus mencontohkan hal-hal yang
positif gitu. Kayak misalkan di dalam kelas itu ketika ada guru yang sedang mengajar itu tidak boleh mengobrol, harus menyimak materinya supaya kita paham, supaya kita tahu. Terus kalau misalkan ada materi yang tidak dimengerti, sebaiknya bertanya, bukan malah bercanda satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, karena tadi kita udah membahas tentang metode pembelajaran kooperatif sama pengelolaan kelas, sekarang kita akan membahas tentang psikologi belajar dan pembelajaran. Apa itu psikologi belajar? Jadi psikologi belajar ini itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang atau menganalisis perilaku-perilaku yang terjadi khususnya kepada siswa atau kepada seseorang yang sedang mengalami proses belajar dan pembelajaran. Nah, di psikologi belajar pembelajaran ini itu ternyata ada jenis atau metode-metodenya. Nah, jenis atau metode-metodenya ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada psikologi klinis, terus yang kedua ada psikologi kuesioner, dan yang ketiga ada psikologi eksperimen. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada metode klinis. Apa itu metode klinis? Jadi metode klinis ini adalah ketika seorang guru itu tuh menyelidiki secara rinci atau secara detail dan tentu teliti ya sejumlah individu atau siswa yang telah mengalami gangguan atau kelainan psikologis dengan waktu yang sudah cukup lama. Nah, yang kedua ini ada psikologi kuesioner. Nah, di psikologi kuesioner ini si tenaga pendidik atau si guru itu mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis, atau kalau misalkan zaman sekarang itu bisa mengisi beberapa pertanyaan secara daring lewat Gform. Nah, di mana pertanyaannya ini tuh mengenai aspek-aspek psikologi. Nah, kalau yang ketiga ini itu adalah psikologi eksperimen. Jadi di psikologi eksperimen ini si tenaga pendidik atau si guru ini melakukan pengamatan nih terhadap si anak muridnya atau terhadap peserta didiknya. Nah, sekarang kita akan membahas secara singkat teori-teori belajar dalam psikologi itu tadi. Nah, yang pertama itu ada teori behavioristik. Nah, di dalam teori behavioristik ini itu jadi tuh di dalam teori ini menitik beratkan pada perubahan tingkah laku si peserta didiknya atau si siswanya. Nah, itu yang teori behavioristik. Terus yang kedua itu ada teori konstruktivisme. Jadi di teori ini tuh menitik beratkan atau menekankan pada proses pembelajaran yang berfokusnya itu atau berpusatnya itu kepada siswa atau student centered learning, bukan kepada si gurunya lagi, bukan teacher centered learning, tapi berfokusnya itu kepada si siswanya gitu. Nah, kalau yang ketiga ini kan humanistik, namanya aja udah humanistik, udah berarti kan memanusiakan manusia lainnya gitu. Jadi di dalam teori ini menekankan pada bagaimana sih si proses belajarnya ini, jadi kayak pemahaman dirinya dan aktualisasi dirinya. Nah, yang terakhir ini atau yang keempat ini ada teori sibernatik. Nah, di teori sibernatik ini itu berarti tuh berfokus pada bagaimana pemrosesan informasi itu diolah sehingga dengan tujuan untuk membantu si siswa ini mencapai target belajarnya. Jadi tuh untuk membantu siswa untuk mencapai target belajarnya secara optimal dan efektif. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, karena kita udah ngebahas semuanya yang tadi 3 dari metode belajar kooperatif, terus pengelolaan kelas, dan yang terakhir yang barusan kita selesaiin itu tentang belajar psikologi dalam belajar dan pembelajaran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.